Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami guys, Sogi Chris. Kali ini kita akan membahas sebuah keris berdapur lurus berpamor kelang. Beberapa tempo hari banyak teman yang menanyakan, Mas tolong dong dibabar mengenai keris yang berpamor kelang. Sebelumnya kita tidak lupa mengucapkan untuk rekan-rekan semuanya, terima kasih sudah mendukung channel Hoki Chris. Semoga channel yang saya bangun ini bisa berkembang dengan baik atas dukungan rekan-rekan semuanya. Dan tidak lupa kami mendoakan mudah-mudahan rekan-rekan semuanya selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, selalu dimudahkan rezekinya, selalu apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan dapat tercapai. Dan tidak lupa rekan-rekan semuanya juga selalu meningkatkan amal ibadahnya masing-masing. Jangan pernah bosan-bosan untuk selalu berdoa dan memohon kepada Sang Pencipta. Yang penting intinya kita harus berusaha, kita harus yakin, kita harus sabar, kita harus ikhlas dengan apa yang kita lakukan, karena apapun itu hasilnya itulah yang terbaik buat diri kita, bukan yang terbaik untuk orang lain. Yang penting yakin. Kita langsung saja pada topiknya ya. Jadi kerisnya itu seperti ini rekan-rekan. Ini kerisnya. Ini merupakan dapur tilam UP berpamor keleng. Tangguhnya tangguh Majapahit. Kerisnya seperti ini. Jadi filosofi dari sebuah keris berpamor kelang ini merupakan keris yang sekiranya itu menggambarkan tentang diri kita, atau mungkin menggambarkan tentang sifat semua manusia ya. Ibaratnya kalau kita itu mau kembali ke diri sendiri, kita itu harus, istilahnya itu kalau di filosofi keris itu kan keleng, kalau di diri kita itu harus suwung, harus kosong, menep. Ibaratnya itu kita menep, menggambarkan tentang ciri suatu keyakinan tentang sifat kespiritualan dalam rohani diri kita. Itu pamor keleng itu di situ. Jadi ibaratnya kalau kita mau memendapkan diri, kita mau mengkoreksi diri, kita mau mengkaji diri, insya Allah intuisi daya batin kita itu akan hidup. Karena roh itu juga butuh makan, bukan hanya jasad. Kalau jasad itu kan seperti saya ini dengan saudara-saudara sekalian, wae ngelak kepingin ngombe banyu putih, kepingin ngopi, kepingin ngombe es sing seger, ngombe es. Seperti itu. Jasad ini kita pakai baju, tapi kalau ruhnya kita yang ada bersemayam di dalam jasad kita, itu juga membutuhkan sebuah asupan. Dari mana asupan itu? Asupan itu didapat dari kebaikan kita. Difilosofikan dengan keris keleng ini untuk meningkatkan intuisi daya spiritual batinia kita. Lebih lagi untuk selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Karena digambarkan dengan adanya keris tilam OP yang berdapur lurus ini dengan berpamor kelang ini, saya katakan seragam. Dengan dapur yang lurus ini menunjukkan bahwasanya kita itu tertuju kepada Sang Pencipta. Dengan istilahnya tua pamor kelangnya ini, itu mengibaratkan kita itu harus menep.
eling sejatine marang awak dhewe, asal muasalnya kita. Jadi ibaratnya kalau rekan-rekan ingin suatu kepekaan, yaitu harus diasah batinianya. Dan keris ini tuh hanya sebagai penyeimbang buat diri kita. Jadi kalau kita sudah baik, kita banyak melakukan kebaikan terhadap diri sendiri, kita bisa mengontrol nafsu kita bisa mengolah batinnya kita, insya Allah daya kepekaan pada diri seseorang itu semakin tajam. Jadi bukan hanya sekedar bermain logika. Kadang ada orang itu istilahnya semacam kayak dikasih tahu, jangan kesini nanti terjadi ini. Dia kan nggak percaya, karena dia hanya berpikir lagi, nggak mungkin. Karena manusia itu ngeyel. Tapi setelah begitu kejadian jeder, baru dia bisa menyadari. Ya seperti itulah. Tapi kalau kita punya intuisi kepekaan, istilahnya itu seperti halnya kita tuh feeling gitu loh. Aku feeling, katakanlah satu contoh, kita feeling dengan seseorang, dalam artian seseorang itu lawan jenis kita ya. Aku feeling sama anak ini, ada rasa, istilahnya itu ada rasa. Kita kan akan selalu berusaha mengejar dengan apa yang kita rasakan terhadap lawan jenis kita. Ya tentunya dengan cara-cara pendekatan yang baik, biar dia simpati dengan diri kita, seperti itu. Tapi kalau untuk intuisi olah batin, ya kita kembali seperti diri kita, memperbanyak zikir seperti itu, agar kita ada rasa dengan benda yang kita miliki. Ya ini yang dinamakan nanti sinkronisasi antara benda dan pemiliknya. Karena apa? Karena tingkat kepekaan dari suatu proses tadi. Jadi hidup itu perlu proses, nggak ada yang instan. Dari situlah ada suatu perjuangan, gitu rekan-rekan. Jadi pamor keleng ini sangat banyak dimiliki oleh orang-orang yang suka mengolah daya intuisi spiritual pada dirinya atau kebatinan. Beberapa rekan-rekan yang ahli-ahli di spiritual memang ada salah satu koleksi itu mesti selalu berpamor keleng. Dan keris-keris tangguh sepuh ini, pamor keleng ini juga bisa dijadikan sebagai pusaka tindi. Dan keris pamor keleng ini memiliki yoni yang sekiranya itu di atas rata-rata. Selama itu keris-kerisnya tangguh sepuh. Jadi seperti ini, kalau sudah sinkron, energi yang kita rasakan bila kita peka, energi itu akan mengalir dalam diri kita. Apa ya, kayak ngarani kayak setruman lah istilahnya kayak gitu. Jadi kayak gini kan kita pegang ini di pecetannya. Nah ini kan pecetannya ini di sini. Tujuan dari pecetan ini untuk meletakkan jempol kita, yaitu untuk merasakan kerisnya kita sendiri. Jadi kalau kita tuh peka, nggak usah kita tuh tanya ke orang A, ke orang B, ke orang C. Itu akan menambah ketidakyakinan kita pada benda yang kita miliki. Itu salah besar. Jadi apapun itu bendanya, kita harus yakin bahwasanya inilah jodoh yang diberikan Tuhan. Tinggal kita merawatnya dengan sebaik-baiknya. Seperti itu rekan-rekan. Jadi istilahnya itu ada juga suatu penamaan ya. Ibaratnya itu yang dikatakan lingga itu ini, bila. Ada yang tanya, Mas, lingga atau yoni pada suatu keris itu terletak di mananya? Nah, ini kita babar sekalian ya. Yang dinamakan lingga pada suatu keris itu ya bilanya ini dinamakan lingga. Ini lingga dari suatu keris. Yang dinamakan yoni ya ini gonjo, ini dinamakan yoninya sebagai yoni.
Makanya ada istilah kan lingga yoni, ya kan? Yoni itu kalau dari bahasa Sanskerta itu dudukan, tempat dudukan, kandungannya dari bilahannya ini, dudukan dari bilahannya. Jadi seperti inilah. Jadi ada rekan-rekan yang tanya tadi sudah saya jawab ya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dengan pertanyaannya tersebut. Karena sangat jarang orang menanyakan sedemikian rupa. Saya katakan bagus itu pertanyaannya. Dari suatu rekan-rekan di channel YouTube Oki Kris. Jadi yang dinamakan lingga itu ini ya. Ini lingganya yang dinamakan yoni ini. Makanya ada istilah lingga yoni pada suatu keris. Kadang kalau orang nggak paham itu dikirain lingga yoni itu apa ya, seperti itu. Kalau dalam suatu keris yang dinamakan lingganya ya ini yoni. Dari sinilah nanti rekan-rekan sedikit demi sedikit itu akan memahami benda yang dimiliki. Yang penting yakin, yang penting sering-seringlah keris kesayangannya yang dipunyai ini tuh jangan dijadikan pajangan. Sekali-sekali disentuh, ditanting, dilihat, diamati keindahannya. Biar apa? Biar keris isoteri energi yang ditempa dalam empu yang dijadikan suatu benda seperti ini itu akan mengalir pada diri sang pemiliknya. Ya itulah nanti suatu energi, residual energinya itu bisa dimanfaatkan bila kita ada hajat. Ini sebagai pirantinya saja. Ini sebagai piranti. Dan rekan-rekan pun harus yakin. Katakanlah mau buat tolak hujan, singkir angin, tanpa memerlukan indikasi harus miliki pamor singkir agar bisa gini, enggak juga. Karena saya sendiri sudah membuktikan apapun pamornya, apapun jenisnya keris. Yang penting kita yakin, yang penting kita menyayangi bendanya. Tinggal kita memohon kepada Sang Pencipta, menggunakan pirantinya dengan niat hajat kita pakai untuk apa. Tujuannya untuk kebaikan loh ya, bukan untuk ajang adikang adikung adikuno. Jadi di situ. Dan keris-keris pamor keling ini banyak orang yang tidak memahami. Kebanyakan orang itu suka yang berpamor cerah. Ya oke sih. Minimalis kita itu harus ada koleksi keris-keris berpamor kelang seperti ini. Kalau rekan-rekan ingin meningkatkan daya intuisi batinia, ini bisa dijadikan sarana buat diri kita agar kita semakin peka. Ini itu sebagai dopingnya kita aja. Tinggal nanti bagaimana penyelarasannya, yaitu tadi sering-seringlah kita tanting. Dan juga ada beberapa bacaan, tapi nggak bisa saya floor di channel YouTube ini. Tinggal gimana rekan-rekan memanfaatkan koleksinya masing-masing. Jangan koleksi itu dijadikan sebuah istilahnya itu, oh inilah punyaku paling jos, belum tentu. Karena di atas langit masih ada langit. Tapi yang lebih baik, gunakanlah sarana itu di jalan yang baik. Gunakanlah sarana itu untuk membantu hal-hal yang baik. Seperti itu. Agar apa? Agar bermanfaat, berfaedah, berkah dan barokah atas izin Sang Pencipta. Mungkin ini gambaran dari filosofi keris tilam UP berpamor kelang. Jadi pamor kelang itu saya katakan itu keris-keris yang bagus, biarpun dia nggak ada coraknya. Pamornya seperti keindahan-keindahan keris yang lain. Bagus di sini itu istilahnya saya itu sangat suka mendalami dari suatu isoteri sebuah benda, karena keistimewaannya itu terdapat masing-masing. Dan keris-keris seperti ini tuh apa ya istilahnya itu,
unik kalau buat saya itu. Mungkin hanya beberapa orang aja yang suka keris-keris berdapur keleng. Dan pada umumnya orang itu suka yang berpamor yang rame, kayak pamor udan mas, pamor kebak, atau pamor apa. Tapi kadang orang mencari keris pamor kerejekian tanpa dilandasi dengan usaha, ya dia tidak akan jalan. Jadi perlu penyelarasan antara si keris dan si pemiliknya. Makanya sering-seringlah rekan-rekan yang punya keris itu sering-sering tiap malam dilihat, ditanting, dirasakan residual energinya keris-kerisnya tersebut. Tanpa kita sadari itu nanti akan menyatu dengan sendirinya. Jadi suatu saat kita ingin menggunakannya itu enak. Sebagai piranti. Ini sebagai piranti. Karena apa? Di dalam Al-Quran ya, kita sebutkan sedikit aja ya. Nanti rekan-rekan bisa dicari. Ayat Al-Hadid, surat Al-Hadid, maaf salah. Surat Al-Hadid ayat 25. Nah, di situ rekan-rekan bisa memahaminya. Suatu besi itu bisa bermanfaat bagi manusia. Kenapa? Ya karena di situ ada suatu energi, apalagi ditambahi dengan doanya para empuh yang penuh tirakat, yang penuh melakukan olah batin, kan sudah termasuk sangat mahadasat sekali gitu. Karena sudah sangat jelas besi itu sangat bermanfaat bagi manusia. Nanti rekan-rekan bisa dicari di Al-Quran surat Al-Hadid ayat 25. Di situ sudah jelas. Jadi jangan sekali-sekali nanti sedikit-sedikit syirik, sedikit-sedikit musyrik. Musyrik itu yang seperti apa? Syirik itu yang seperti apa? Karena di situ sudah jelas ada ayatnya. Tinggal orang itu kadang penjabarannya beda-beda. Sebenarnya dalam menggunakan suatu sarana, ibaratnya kita itu selalu utamakan memohon kepada Sang Pencipta, baru sarananya digunakan. Sama halnya kita naik mobil, naik pesawat, naik kereta api, naik kapal laut, naik sepeda motor. Sarananya yang kita gunakan untuk selamat kan mengucapkan bismillah, menyebut. Ya kan? Baru kita menaiki. Sama halnya seperti benda keris ini. Jadi jangan salah tafsir, jangan salah arti lagi. Mungkin sampai di sini yang bisa saya babat mengenai keris tilam upi berpamor keleng ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menampilkan keris-keris yang lainnya lagi yang bisa kita babat. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dukung channel kami. Mudah-mudahan channel ini kedepannya bisa berkembang lebih baik lagi. Salam hormat kami, Hogi Keris, Galeri Pesona Keris Pusaka. Jayalah selalu para pencinta Tosanaji dimanapun kalian berada. Bismillah.